Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita bertemu dengan tokoh PGRI. Beliau adalah Wakil Sekjen PB PGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Nah, apa yang akan kita diskusikan dengan beliau? Ini kita akan mendiskusikan persoalan yang terkait dengan PPG dalam jabatan. Nah, banyak masalah di situ dan mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan. Kalau channel ini ada video yang sampai pada laptop Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Puyono. Jangan lupa klik subscribe untuk channel ini. Channel ini untuk belajar sepanjang hayat, untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga ditujukan untuk amar ma'ruf media sosial. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dudung, kabarnya baik saja? Alhamdulillah baik, Prof. Mudah-mudahan Ya, Prof sehat. ya, amin. Alhamdulillah. Insya Allah sehat, bukan hadiah, harus berjuang. Nah, Pak Siap. Dudung, Pak Dudung, kita kan mengetahui bahwa persoalan PPG dalam jabatan tidak semulus seperti yang diangan-angankan ketika merencanakan. Apa yang terjadi sekarang, Pak Dudung? Ya, terima kasih, Prof. Selamat berjumpa kembali di Suyanto.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini malam ini atau pada kesempatan ini kita akan membahas kupas tuntas walaupun hanya kurang lebih 15 menit. Ya. PGRI sejak berapa dekade, 3 presiden memperjuangkan Undang-Undang Guru dan Dosen, Prof. Ya. Dan ditandatangani oleh Presiden SBY tahun 2005. Nah, sejak itu kita memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, pesan-pesan Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan sebuah tugas berat kepada pemerintah bahwa pertama, guru yang mengajar di sekolah harus disertifikasi. Itu, Prof. Ya. Jadi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen harus memiliki SIM, yakni sertifikat dan kualifikasi dan kompetensi menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, Dan halo. pesan dari Undang-Undang Guru dan Dosen, Prof, bahwa sejak 2005 pemerintah diberi kesempatan sampai 2015 untuk menyelesaikan tugas utamanya bagi guru yang sudah mengajar sejak tahun 2005 sampai 2015. Harus tuntas, Prof. Tapi nyatanya tidak tuntas. Menurut data dari GTK, ini masih ada guru-guru yang sudah mengajar sejak 2005 sampai 2015. Itu hampir 600 ribuan, Prof. Ini berarti sangat-sangat besar yang harus kita kerjakan. Itu yang pertama, menjadi persoalan. PGRI meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan eh, sertifikasi kepada guru-guru kita dengan cara-cara yang afirmatif dan utuh menilai guru melalui portofolio, Prof. Pembinaan iya, pendidikan iya, tapi bagi guru-guru yang 2005 dan 2015 harus diberikan afirmatif dan proses-proses yang tidak seperti proses prajabatan atau dalam jabatan setelah 2016 ini. Kita bukan membeda-bedakan, mereka harus mendapatkan penghargaan, kemudian penghormatan sebagai bukti dedikasi dari pemerintah kepada para guru. Nah, waktu kemarin kita mengundang Direktur PPG, Pak Temu Ismail, Prof, di Lingjum PBPGRI, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh guru-guru dalam melaksanakan proses PPG dalam jabatan. Pertama adalah banyak masalah kasus yang usianya sudah tinggal 2 tahun lagi pensiun, mereka belum mendapatkan sertifikasi guru. Ini persoalan nangis, Prof. Mereka sudah mengajar sejak tahun 1995. Sekarang kan usianya tua. Kalau mereka disamakan dengan PPG yang sekarang, ya saya meyakini mereka tidak akan sanggup, tidak akan kuat, dan tidak akan sesuai dengan kompetensi mereka karena usianya sudah sangat jauh dan sudah sangat
tua, Prof. Itu mungkin persoalan yang harus kita kaji bersama dan harus melalui proses-proses yang kita diskusikan bersama. Dan yang paling penting, Prof, urusan PPG, organisasi profesi sama sekali tidak diajak bicara. Padahal yang mengetahui persoalan-persoalan guru, bagaimana guru adalah organisasi profesi, Prof. Ya, Itu, ya. Prof. Dan mereka-mereka yang apa guru-guru yang sudah tua-tua itu Pak Dudung ya, kalau tidak segera disertifikasi ini keburu nggak bisa nggak bisa sesuai, nggak bisa statusnya sebagai P3K atau apa, sehingga mereka selama hidup nggak diakui sebagai guru yang profesional. Dan itu sebetulnya menurut undang-undang kan ratusan ribu guru kita itu ilegal, Pak Duduk ya. Karena belum bersertifikasi atau belum berkualifikasi S1 atau D4. Ada ratusan ribu. Kalau nggak dulu 300-an ribu, Pak Duduk. Gimana yang Ya, sebenarnya, Pak Duduk? Ya, ya, ini persoalan juga, Prof. Menurut undang-undang, guru dan dosen, guru yang mengajar harus tersertifikasi. ya. Nih, masih ada sekarang 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi. Wah, Berarti guru ilegal makin banyak, Prof. Ini ya, menjadi soal. Kalau tidak segera diselesaikan, makanya apakah pemerintah kesulitan dana atau seperti apa? Ya, kami tidak begitu mengetahui penjelasannya. Eh, yang terjadi adalah kuota setiap tahun hanya 80.000, kemudian 90.000, sampai kapan? Kalau sampai hanya kuotanya minimalis seperti ini. ya. Padahal harusnya sejatinya guru yang mengajar di sekolah itu harus tersertifikasi. Seperti halnya dokter. Dokter bisa praktek atau bisa kerja di rumah sakit kalau sudah ada sertifikat dokter. Kalau belum punya sertifikat dokter ya mungkin masih membantu dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Terus yang kedua, Prof, terjadi kesenjangan. Yang sudah sertifikasi penghasilannya besar, yang belum tersertifikasi penghasilannya jauh. Padahal tugas dan fungsinya sama. Sehingga PGRI pun usul harus ditambah tunjangan fungsional bagi guru-guru yang belum sertifikasi, Prof. Sehingga mereka pun dapat kenyamanan, dapat kesejahteraan yang cukup. Gitu, Prof. Ya, itu sudah dilakukan, tapi kalau jumlahnya hanya sedikit dan hanya setara dengan pangkat tertentu, Pak Dudung. Kalau nggak keliru Ya, hanya 1 juta seperempat atau 1,5 juta. Pak Dudung tahu jumlah enggak, Prof. itu. Hanya 250.000, Prof. Wah, Itu dibayar 3 bulan bagi guru-guru yang belum sertifikasi. Nah, makanya PGRI mengusulkan supaya agak dekat, minimal guru-guru yang belum sertifikasi itu minimal dapat tunjangan fungsional itu 1 juta rupiah minimal, Prof. Sehingga tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau guru 3A atau 3B ya dapat 3 atau 2,8 juta atau 3 juta, ya nggak jauh, Prof, bagi mereka yang belum sertifikasi dengan yang sudah sertifikasi. Ini juga persoalan, Prof. iya, iya. Belum lagi guru honor. Hmm. Ya, 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 ya. Itu termasuk termasuk yang di guru negeri ya, Pak Dudung, yang Ya mereka. sama, termasuk yang di guru negeri, Prof. Ya. Jadi sama satu kantor, PNS sama, ada yang sudah disertifikasi, ada yang belum. Oh, ya. Wah, luar biasa itu. Harusnya itu menjadi prioritas dan sebetulnya kan apa amanat undang-undang guru dan dosen itu kan itu harus diselesaikan 10 tahun setelah undang-undang itu disahkan. Berarti Ya tahun itu, Prof. 2015 urusan sertifikasi, urusan kualifikasi pendidikan itu harusnya sudah selesai, Pak Dudung. Nah, jadi itu kan apa undang-undang itu dianggap ada apa seperti angin lalu saja menurut saya. Gimana, Pak Dudung? Ya, PGRI juga memandang bahwa kewajiban pemerintah harus dipenuhi, khususnya bagaimana sertifikasi guru yang pesan dari Undang-Undang 2015 harus sudah selesai bagi guru yang sudah mengajar, Hmm. dan mendorong supaya segera terselesaikan apapun alasannya. Mudah-mudahan pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah menyiapkan anggaran bagi guru-guru yang tersertifikasi. Persoalan kualitas dan kompetensi itu adalah persoalan
guru masa depan untuk bangsa ini. Tapi guru-guru yang sudah mengajar, yang kadung sudah mengajar, harus diberikan sebuah penghargaan, dedikasi, dan sebuah penghormatan buat guru-guru kita, Prof. Intinya itu, PGR. Ya, saya kira itu sebetulnya pemerintah itu memang budgetnya itu kan tidak cukup saya kira. Oleh karena itu harus memiliki pemihakan prioritas. Kita tahu bahwa bahkan APBN kita itu defisit ribuan triliun. Jadi dalam konteks ini mungkin memang nggak mampu untuk, tapi nggak mampunya itu karena prioritasnya belum memihak kepada guru saya kira Pak Dudung. Menurut Pak Ya, Dudung? ya sepakat, Prof. Memang anggaran pendidikan itu cukup besar, Prof. Hampir 480 triliunan kalau nggak salah, lebih bahkan. Ya. Tapi ini tidak hanya di Kementerian Pendidikan, Prof. Jadi ada di kementerian lain. Jadi kalau saja fokus di Kementerian Pendidikan dan tata kelola guru, transformasi guru terpenuhi dengan baik, saya yakin eh, persoalan sertifikasi guru dan persoalan kebijakan kesejahteraan guru akan berpihak kepada guru. Itu yang pertama persoalan. Yang kedua, ya betul mungkin apa yang disampaikan oleh Prof bahwa eh, politik kebijakan anggaran kita belum begitu eh, memprioritaskan bagaimana peningkatan kesejahteraan para guru di Republik yang kita cintai. Walaupun memang sebagian para guru sudah menikmati sebuah kebijakan dari pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru, tapi masih banyak guru-guru kita, saudara-saudara kita yang belum menikmati. Dan mudah-mudahan dengan kita mendorong guru-guru yang belum tersertifikasi, guru-guru yang sudah sertifikasi pun mendapatkan tunjangan-tunjangan tambahan yang lebih besar. Sehingga fokus dalam mengajar, melaksanakan kewajiban dan tugasnya, mereka akan semakin meningkat dan kualitas pembelajaran kita semakin meningkat. Kemudian literasi dasar kita meningkat, literasi sains juga kita meningkat, dan karakter para siswa kita juga meningkat. Begitu, Prof. Ya, oke. Anggaran kita itu, postur anggaran pendidikan kita nggak sehat, Pak Dudung. Oh Walaupun gitu. anggaran sebesar itu, kementerian itu kan hanya bisa memanfaatkan 60-an%. 40% itu kan digunakan oleh 19 kementerian yang lain yang memiliki fungsi pendidikan. Itu kan untuk apa? Untuk mengatakan ini loh bahwa 20% dari APBN sudah dipenuhi, tetapi sebetulnya itu dipakai berbagai kementerian non pendidikan. Baiklah, mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa menjadikan motivasi pengambil kebijakan supaya prioritasnya segera digeser untuk memuliakan, untuk berpihak pada guru yang belum bersertifikat dan belum mempunyai status pegawai negeri ASN ataupun P3K. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.